Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Kepada yang terhormat, kepada Ibu Hajah Laila Mindana Zulfa selaku pengampu mata kuliah Al-Quran Hadis yang saya hormati, dan tak lupa kepada teman-teman semua yang saya sayangi. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menyampaikan rahmat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Najihatul Muftiha, kelas PAIA 2 semester 5. Saya di sini akan menyampaikan materi yang berjudul Etos Kerja Pribadi Muslim. Quran Surat Al-Jumu'ah 62 ayat 9-11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis sholatu fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan fadhu ilaiha wa taruka qa'ima. Qul ma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah wallahu khairur raziqin. Artinya, hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apabila telah ditunaikan sholat, maka berterbaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya, dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri atau berkhotbah. Katakanlah, apa di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perniagaan, dan Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Kandungan surat Al-Jumu'ah. Ayat 9 daripada surat Al-Jumu'ah ini berkenaan dengan seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang beriman agar mendirikan sholat Jumat bagi yang mendengarkan seruan, yaitu azan. Kalau diartikan secara sempit, maka yang wajib mendirikan sholat Jumat hanyalah yang mendengar azan, sedangkan yang tidak mendengarnya maka tidak wajib. Abdullah bin Umar, Anas bin Malik, dan Abu Hurairah berpendapat bahwa dalam satu kota batas 6 mil wajib bersegera pergi menunaikan sholat Jumat. Menurut Rabi'ah, atas wajib sholat Jumat adalah 4 mil. Menurut Imam Malik dan Lais adalah 3 mil. Menurut Imam Syafi'i, ukurannya ialah muadzin yang amat lantang suaranya. Keadaan angin tenang dan muadzin berdiri di atas dinding kota. Sedangkan menurut hadis sahih yang diriwayatkan Bukhari yang berasal dari Aisyah bahwa penduduk kampung ketinggian atau awali di Madinah datang pergi sholat Jumat dari kampung mereka di luar kota Madinah yang jauhnya sekitar 3 mil. Sementara Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya berpendapat bahwa wajib hukumnya sholat Jumat bagi penduduk suatu kota, baik karena mendengar azan maupun tidak. Sedangkan bagi penduduk luar kota, apakah mendengar azan atau tidak, maka tidak wajib sholat Jumat. Pendapat Abu Hanifah ini dapat ditafsirkan bahwa di setiap kota harus didirikan sholat Jumat. Pemahaman dari kata seruan sebagaimana ayat di atas sebenarnya tidak hanya sebatas azannya muadzin pada hari Jumat, tetapi seruan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab apabila diartikan secara sempit, maka banyak sekali umat Islam yang terlambat menunaikan sholat Jumat, terutama yang azannya 1 kali,
tak kala khatib sudah naik mimbar, maka sahabat Nabi selalu datang ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat jauh sebelum datangnya waktu Jumat tiba. Bahkan ada yang datang pagi-pagi dan tidak menunggu. Ayat 10, Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjutkan seruannya, yaitu apabila telah menunaikan sholat, segeralah mencari karunia Allah, boleh kembali bertebaran di muka bumi, mengerjakan urusan duniawi, berusaha mencari rezeki yang baik dan halal. Perintah bertebaran di muka bumi sebagaimana sebelumnya dilarang karena harus melaksanakan sholat Jumat. Maka larangan itu kemudian dicabut kembali. Dengan demikian nyata sekali bahwa dalam hal untuk bersantai-santai atau juga hari itu semata-mata untuk beribadah yang langsung kaitannya dengan Allah, seperti sholat Jumat. Akan tetapi apabila setelah sholat Jumat dilaksanakan, maka orang-orang beriman segera bertebaran mencari karunia Allah. Karena karunia Allah itu ada di mana-mana. Asal manusia mau berusaha dan bekerja untuk mendapatkannya. Dan karunia Allah itu dapat dicari dari pedagang, petani, pegawai, dan lain-lain. Di akhir ayat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan agar banyak berzikir kepadanya, supaya manusia memperoleh keberuntungan. Zikir artinya ingat atau menyebut. Zikrullah adalah bagian terpenting dalam kehidupan umat Islam, baik dalam kaitannya dengan masalah akidah, ubudiyah, dan akhlak, baik dalam hubungan manusia dengan Allah maupun hubungan manusia dengan manusia. Rasulullah adalah manusia yang paling banyak berzikir, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam situasi dan kondisi apapun. Dari ayat 11, isinya diawali dengan pernyataan Allah tentang sikap sebagian orang-orang mukmin yang masih silau dengan perniagaan, dengan duniawi, padahal mereka sedang mendengarkan khutbah Nabi Muhammad SAW. Diceritakan, pada waktu Nabi SAW sedang khutbah Jumat, datang rombongan unta, yaitu hafilah dagang, dan diadakan penyambutan secara beramai-ramai, termasuk orang-orang mukmin yang sedang mendengarkan khutbah Nabi. Mereka keluar dari masjid. Asbabun nuzul dari ayat ini berkenaan peristiwa tersebut, yaitu waktu rombongan Dihyah al-Kalbi tiba di Syam atau Suriah dengan membawa dagangannya seperti tepung, gandum, minyak, dan lain-lain. Sebagai kebiasaan, apabila rombongan unta dagangan tiba, wanita-wanita muda ikut menyambutnya dengan menabuh gendang sebagai pemberitahuan atas kedatangan rombongan itu, supaya orang-orang datang berbelanja membeli dagangan yang dibawanya. Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa apabila ada gadis-gadis yang menikah, berlangsunglah keramaian dengan seruling dan alat musiknya, sehingga orang-orang pergi melihat keramaian itu dan meninggalkan Rasulullah SAW yang sedang berkhutbah di atas mimbar. Maka turunlah ayat ini yang menegaskan bahwa nikmat yang diberikan Allah lebih baik daripada keramaian dan perniagaan. Menurut Ibnu Mundir yang bersumber dari Jabir bahwa kisah nikah dan datangnya hafilah itu waktunya bersamaan dan datang dari arah yang sama. Ayat ini turun berkenaan dengan dua peristiwa. Quran Surat Al-Qasas 28 ayat 77. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataka Allahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Artinya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu atau kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuatlah baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang
yang berbuat kerusakan. Hadis tentang etos kerja pribadi muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Anil Miqdam ibni Ma'di Kariba Zubaidi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala maka sabar rajulu kasban atyaba min amaliyatihi wa ma anfaqa rajulu ala nafsihi wa ahlihi wa walidihi wa khatimihi wa huwa fahuwa shadaqatu. Terjemahan hadis dari Al-Miqdam bin Ma'di Karib Az-Zubaidi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, tidak ada yang lebih baik dari usaha seorang laki-laki kecuali dari hasil tangannya sendiri. Dan apa-apa yang diinfakkan oleh seorang laki-laki kepada diri, istri, anak, dan pembantunya adalah sedekah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dari penjelasan hadis di atas merupakan motivasi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kaum muslimin untuk memiliki etos kerja yang tinggi. Kita dilarang oleh Nabi hanya bertopang dagu dan berpangku tangan mengharap rezeki datang dari langit. Kita harus giat bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarga. Bahkan dikatakan oleh Nabi bahwa tidak ada yang lebih baik dari usaha seseorang kecuali hasil kerjanya sendiri. Hal ini tentunya juga bukan sembarang kerja, tetapi pekerjaan yang halal dan tidak bertentangan dengan syariat agama Islam. Nilai mulia bukan hanya dari sisi memperolehnya saja, membelanjakannya pun untuk anak, istri, dan pembantu dinilai sedekah oleh Allah. Betapa luhur ajaran Islam yang mendukung betul bagi para pemeluknya untuk giat bekerja. Dalam hadis lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengajarkan kepada kita sebuah doa yang sangat indah sekaligus memotivasi kita untuk memiliki etos kerja yang tinggi. Ringkasan. 1. Orang beriman diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat setiap hari Jumat dan meninggalkan semua kegiatan, urusan perniagaan dan kegiatan lain untuk fokus mengerjakan sholat Jumat saat datang panggilan untuk sholat Jumat. 2. Bila telah melaksanakan ibadah kepada Allah atau sholat Jumat, kepada orang yang beriman dianjurkan untuk kembali melanjutkan kegiatan-kegiatannya, baik itu berdagang, beternak, bertani, bekerja di kantor, dan lain-lain. 3. Allah memerintahkan agar orang-orang beriman memperbanyak zikir kepadanya. 4. Hati-hati pada umumnya, manusia sering tertipu dengan gemerlapnya duniawi, sehingga lebih memprioritaskan urusan duniawi daripada urusan ukhwari. 5. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa balasan yang diberikan Allah lebih baik daripada apa yang dikerjakan manusia. Doa agar mempunyai etos kerja yang tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas ibni Maliki qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wal jubni wal harami wal buhli wa a'udzubika min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wa mamati. Hadis riwayat Muslim. Artinya, dari Anas radhiyallahu an berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Allah, aku berlindung kepadamu agar terhindar dari sifat-sifat lemah, malas, dan penakut, loyo dan kikir, dan aku berlindung pula dari siksa kubur, ujian hidup dan mati. Hadis riwayat Muslim. Perhatiannya, apabila ada tutur kata yang tidak mengenakan di hati Anda, saya selaku mengisi materi etos kerja pribadi muslim mohon minta maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.